udah panas mas ini. Tadi kok udah panas, maksudnya kan tambah lebih panas lagi supaya kayak Roni kayak ini. Ya mungkin ada beberapa pertanyaan biasa yang mau saya sampaikan. Ini yang pertama masalah hadisnya Bukhari Muslim yang menyatakan bahwa seandainya umat manusia tahu keutamaan dari sholat subuh dan sholat isya, maka niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Nah, sekarang ini kan begini, hadis itu memang bagus ya, Bukhari Muslim. Tapi kan kita di sini kan mungkin banyak belum tahu apa sih keutamaan dari sholat isya dan sholat subuh itu, gitu. Apa utamanya? Sehingga di hadis itu, jika manusia tahu keutamaan dari sholat isya dan sholat subuh, maka niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sholat subuh itu kan ada qobliyah subuh ya. Nah, apa sih keutamaan dari qobliyah subuh itu? Karena banyak mereka nggak tahu. Padahal setahu saya keutamaan dari qobliyah subuh itu sangat besar ya, karena kebanyakan orang kan sekarang kan melupakan qobliyah subuh, dia lebih ke ujian misalnya kan, ujian untuk memanggil ini, tapi dia melewatkan qobliyah subuh. Qobliyah subuh, setahu saya qobliyah subuh itu sangat banyak ininya, itu keutamaan itu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, apakah hukum sholat berjamaah di masjid bagi orang yang jauh dari masjid dan orang yang dekat sekali dengan masjid itu sama hukumnya ya? Saya ingat, karena oke lah kalau kita lihat mereka sangat jauh dari masjid, mungkin ada unsur ya hujan lah atau apa, tapi kan kalau misalnya orang yang memang rumahnya di samping masjid itu kan sepertinya kan memang selalu dekat dengan masjid kan, selalu dengar azan, selalu apa, apakah memang hukumnya sama dengan orang yang memang jauh dari masjid? Itu yang ketiga. Terus yang keempat, kita juga pernah mendengar bahwa belajarlah sampai ke negeri Sin dari kemarin ya kalau nggak salah. Karena Al-Quran pun dulu dicetak menggunakan kertas dari Cina kan. Nah sekarang apakah pepatah itu masih bisa berlaku sampai sekarang ini gitu loh? Karena kenyataannya Sin yang sekarang tidak sama dengan Sin yang zaman dulu kan, ya kan? Sin sekarang apakah karena Sin sekarang ini justru kalau saya dengarkan di akhir zaman maka akan kita perangi, yang matanya sipit, mukanya bulat, nah, seperti itu. Nah itu mungkin kelas baliknya ini, apakah sama Sin yang sekarang dengan Sin yang dulu? Yang pertama tadi yang keutamaan isya dengan tadi ya. Jelasnya gini, kalau yang pertama tadi isya itu akhir dari peribadatan kita, seakan-akan ya secara ta'abbud gerakan ya, akhir peribadatan kita sebelum kita tidur. Kenapa dianggap itu sangat mulia? Karena posisinya siapa, maka disuruh sangat mengutamakan itu karena posisinya bom-boan kita tidur langsung nabas, langsung sekalian Allah mencabut nyawanya, itu kita sudah melaksanakan ibadah yang maksimal di akhirnya. Seperti itu, terjaga sampai waktu subuh. Sedangkan subuh itu awal untuk aktivitas kita. Subuh itu untuk awal aktivitas kita, perekonomian kah, pengajaran dan macam-macam. Makanya di dalam sholat subuh itu untuk mendikling supaya aktivitas kita yang sampai bertemu maghrib lagi itu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kita melaksanakan ta'abbud ibadah dengan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara secara fadilah khususnya daripada yang waktu yang lain. Terus selanjutnya masalah masjid ya. Nah, masalah jamaah di masjid. Itu kadang kita itu berpikir seperti ini. Bahkan ada teman-teman kita, sekelompok ada teman kita tidak diterima sholatnya, kan gitu ya. Bahkan kalau nggak di masjid itu nggak diterima sholatnya. Dan itu jadikan doktrin atau jadikan vonis nggak diterimanya
sholat di situ. Itu memang ada hadis yang mengatakan seperti itu. Memang ada hadis seperti itu, yang mengatakan seperti itu. Tapi perlu kita ketahui di sisi lain itu, hukum jamaah di masjid. Satu wilayah masjid, kesepakatan daerah yang disepakati itu fardu ain. Secara wilayah fardu ain. Fardu kifayah. Secara wilayah fardu kifayah. Artinya seandainya ada satu yang sudah jamaah di masjid, dua imam satu, itu sudah gugur kewajiban yang ada dalam satu wilayah tersebut. Nah, untuk urusan mandi pribadi-pribadinya itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya dari segi konteks itu berarti ya, semua mendapatkan hukum yang sama dari konteks wilayah yang disepakati di dalam masjid. Kalau batasan biasanya, ini orang ini maksudnya di sini, ini masuk sini, gitu kan. Dan berbulan di situ posisinya, letaknya. Makanya supaya tidak menjadi apa? Karena sunnah Nabi itu hadis Nabi kan banyak. Hadis Nabi banyak. Kalau sana dipikir hadis yang apa namanya kejam, bukan kejam ya, yang kencang seperti itu, bukan kejam ya, yang kencang seperti itu, khawatirnya itu kan jamaah di masjid sunnah muakkad. Kadang ada orang yang di samping masjid atau agak jauh dari masjid, wilayah itu orang tuanya posisi sakit. Kalau kita kolot dengan yang itu, otomatis kita meninggalkan orang tua yang sakit. Sedangkan menjaga orang tua hukumnya wajib. Artinya untuk perbandingan dari berbagai macam hukum, tidak satu alur. Dan kadang juga ada yang lain, contoh yang lain, seandainya di sekitar masjid ada yang mempunyai kewajiban daripada tadi wajib, entah masalah janji yang kira-kira nggak perlu ditinggalkan atau masalah yang lain. Nah, posisinya di situ kewajiban itu lebih hak untuk dilaksanakan daripada kesunahan. Tapi makanya itu kan apa? Elastis dan realistis lah. Artinya situasi dan kondisi itu bisa menjadi pedoman, menjadi pertimbangan, bukan pedoman ya, menjadi pertimbangan. Kondisi dan situasi itu bisa menjadi pertimbangan. Supaya apa? Supaya kita cara berpikirnya lebih luas, lebih kan gitu. Ya artinya apa? Yang mengira kita ya kita masing-masing setelah mengerti ilmunya. Artinya apa? Nanti kita nggak memfonis orang, nggak gini nggak itu. Artinya muncul dari jiwa kita apa? Husnudzon. Mungkin belum bisa, seandainya belum bisa mungkin ada hal lain. Satu. Yang kedua, seandainya memang belum bisa, nggak ada hal lain, itu menjadi kesempatan kita untuk mendoakan dia. Satu, itu udah pahala sendiri mendoakan. Seandainya orang terus ke masjid semua, seandainya ya, ini orang ke masjid semua, sudah ke masjid semua, berarti doa mendoakan orang kaitan dengan masjid itu udah tertutup. Seakan-akan seperti itu, seakan-akan kamu ke masjid semua, kan gitu. Jadi doa itu seakan-akan nggak begitu berfungsi lagi. Makanya adanya doa itu, ya adanya pelaksanaan orang yang belum bisa ke masjid. Terus yang ketiga ada faedah lain untuk kita pribadi maksudnya, untuk menimbang dan mengukur. Paling tidak bisa menjadi sarana kita untuk amar ma'ruf, untuk mengajak kepada kebaikan, gitu. Menjadi faedah kita. Ya korbannya siapa? Korbannya adalah orang-orang yang belum mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Korbannya. Tapi menjadi kesempatan kita untuk mengajarkan kebaikan. Kalau dia belum mau, ya nggak usah benci, nggak usah pegel. Karena apa? Tugas kita hanya menyampaikan, bukan mendoktrin atau bukan memvonis. Tapi tugas kita kan mengajak, tidak gugur. Dan kita bisa ada, enggak, nanti kita ngajak. Perkara mau nggak mau itu kita sepakat kepada Allah. Artinya kan fair ya, artinya fair di situ. Dengan hukum kuatnya tadi, fadilahnya kan jelas. Fair juga kan artinya kan fair semua. Nah, untuk pertimbangan kita untuk mengukur supaya nanti kita terkontrol gitu. Terus tadi masalah qobliyah subuh. Fadilah qobliyah kan qobliyah itu ada qobliyah duhur 4 rakaat aslinya, minimal juga, jadi maksimalnya 4 rakaat qobliyah duhur. Qobliyah ba'diyah itu duhur 4 juga, minimal 2. Qobliyah asar 4 juga, minimal 2. Terus qobliyah maghrib, tapi qobliyah maghrib itu ada khilaf, ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan ya. Terus qobliyah isya itu sama qobliyah subuh. Lah kaitan dengan qobliyah sama pujian tadi kan. Syukur-syukur sudah bisa melaksanakan semuanya, qobliyah dilaksanakan, pujian-pujiannya tidak dilaksanakan. Karena pujian itu doa.
apa makomul istijabah bainal adzan wal iqamah. Sedangkan pujian itu kan doa gitu. Tapi pujian itu masuk ibadah juga, ibadah yang kuat yang kemungkinan kesempatan untuk dikabulnya sangat kuat. Seperti yang disampaikan tadi kan pujian. Ya sunnah juga pujian itu. Sunnah secara kita melihat lokasi doanya. Nah, qobliyah juga ya sunnah. Gitu. Artinya apa? Mengikuti kebaikan-kebaikan Rasulullah. Fadilah seperti itu, mengikuti jalan Rasulullah. Artinya apa? Dua-dua syukur-syukur bisa qobliyah sama pujian. Tapi seandainya dia tidak qobliyah langsung pujian, itu juga sudah mendapatkan kebaikan dari anjuran yang ada. Doa bainal adzan wal iqamah mustajabah, la yurad, Allah tidak menolaknya. Tapi itu. Yang kedua, Allah ketika dipuji itu cinta dengan orang yang memujinya. Termasuk Rasulullah ketika dipuji itu senang dengan yang memuji. Ini benar juga ujiannya. Artinya fair gitu ya, fair, semuanya dapat. Ini saya ini. Syukur-syukur, apa syukur-syukur dapat dua-duanya. Nah, clear. Terus yang malu bisin. Nah, masih ada lagi. Nah, itu dari hati ada aja. Yang terus yang malu bisin. Walau bisin itu ada ulama mengatakan ke negeri Cina. Walau sampai ke negeri Cina. Terus ada yang mengatakan sejauh mungkin. Artinya di situ seandainya di baldah negara tersebut tidak ada orang menjelaskan tentang ilmu agama, sedangkan posisi kita udah tahu kita udah ada agama tapi nggak tahu ilmunya, sedangkan nggak ada yang menjelaskan, maka sejauh mungkin. Ketika udah bertemu kok belum sampai Cina, berarti itu termasuk sejauh mungkin. Gitu. Masih berlaku, sampai mati masih berlaku itu. Gitu. Sejauh mungkin. Kita memaknai yang secara umum aja sejauh mungkin. Sedangkan sampai tadi menyinggung udah masalah mata sipit aja tidak. Ya kan berbeda. Gitu. Mata sipit ini kayaknya ada kaitannya dengan YouTube-nya Ustaz Zulkifli. Ustaz Zulkifli dengan Ustaz Rahmat Baikuni. Masih ada kaitannya kayak itu. Yang Ustaz itu dua. Kayak itu. Sekarang gini, kalau kita udah membahas masalah mazhab kan kritis banget ya. Kritis banget. Saya mengatakan begini aja, lebih simpelnya. Menurut Al-Habib, ini nggak bisa dilakukan ini. Kan itu kan menjelaskan masuk kiamat, macam-macam sebagainya kan. Pada kiamat itu ada, kita betul-betul masih jelas. Atau 10 alamat salah itu ada. Saya juga tahu gitu. Nah, posisi masalah ini, apa mungkinnya itu maju, dan sebagainya kan, gitu kan. Kalau saya lebih mengambil konteks dari Al-Habib Al-Masyhur Habib Ali Masyhur gurunya Habib Al-Habib. Beliau malah sudah sukses membuat kitab fikih as-sa'ah, kitab fikih yang kaitannya dengan hari kiamat. Itu sukses. Beliau mengomentari ustadz-ustadz yang menjelaskan masalah detailnya hari kiamat, mengomentari itu beliau mengomentarinya kayak gimana gitu. Karena apa? Mereka yang menjelaskan mudahnya detil-detilnya hari kiamat itu kadang mengait-ngaitkan antara satu hadis yang lain. Itu dipas-paskan gitu loh. Dipas-paskan. Ya benar nggak? Ya benar. Tapi kadang memaksakan dipas-paskan. Entah kenapa saya nggak tahu. Bagus nggak? Ya bagus juga. Tapi kalau terjadi pedoman, kita nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Takut-takut kiamat terus. Tapi nggak bisa tidur, nggak mau berbuat. Ya malah takut kiamat, takut mati, tapi nggak berbuat. Ujungnya seperti itu endingnya. Nah, makanya kalau masalah yang sipit-sipit tadi itu, yang sipit-sipit termasuk Indonesia, ini kan termasuk sipit juga Indonesia. Tapi ulama-ulama yang mukasyafah mengatakan apa? Nanti udah dari mimpi mukasyafah maupun keterangan ulama-ulama khos, itu malah Indonesia ini salah satu di antara nanti tentaranya memaki mati Indonesia. Panji hitam ke Suriah. Nah itu kan Masjidil Aqsa. Yang sekarang itu lagi ribet di masalah detail menjelaskan hari kiamat, kan banyak yang gagal itu. Ramadan berapa kali Ramadan gagal prediksi mereka. Prediksi mereka berapa? 3 kali Ramadan ya gagal terus. Bahkan kalau saya menggunakan kata-kata Gus Baha yang tahun kemarin Ramadan kemarin, saya bahasa yang pun temennya lagi nyantai ya, jelas kayaknya ngopi bareng sama saya bareng kiamat malah itu bahasanya. Karena apa?
Saya menggunakan kaidah la yaqumu sa'ah wa 'alal wajhil ardi man qala Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat selagi di muka bumi ini masih ada yang mengucapkan Allah 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 Allah. Baik Allahnya zikir maupun Allahnya azan. Gitu loh. Jadi kalau mengenai hari kiamat itu lebih baik kita banyak berbuat saja. Cuman kalau mengikuti mereka, ya stres, ada stres. Tidak satu dua, banyak yang tanya sama hari kiamat. Kalau saya nggak stres kali kiamatnya, yang saya stres nanti kalau misalnya nggak jalan muncul. Makanya kan ada doa di akhir sholat ya, sebelum salam. Sebelum salam kan ada kan, Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, selamatkan saya dari azab kubur dan azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah hidup dan mati, wa min fitnati masihid dajjal, dari fitnahnya dajjal. Terus kalau kurang marah lagi, amalkan, istiqomahkan surat Al-Kahfi. Karena apa? Ada kaitan dengan Ashabul Kahfi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 350 tahun hidup kepada itu. Salah satu di antaranya. Kira-kira begitu.